wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Harusnya seneng gak sih habis liburan semester, habis lebaran juga kemarin? Kemana aja sih liburannya kemarin? Oh, apa? Nugas. Oke, kamu ngapain? Organisasi. Ya, gak apa-apa. Semua kita harus menikmati ya. Semua proses-proses hidup itu baik. Kalian udah semangat belum buat mengikuti pembelajaran pada hari ini kira-kira? Udah ya, pastinya udah dong. Habis liburan panjang, masa belum semangat juga? Oke, Ibu harap kalian di sini udah semangat, badan kalian udah sehat, dan udah siap buat mempelajari materi baru pada hari ini. Oke? Gimana? Siap kan? Siap. Oke, lanjut. Sebelum Ibu memulai pada materi hari ini, saya akan mengajak kalian untuk kayak memperhatikan sebuah situasi sederhana. Kayak misal kalian sedang berada di sebuah kantor. Nah, di kantor tersebut banyak sekali aktivitas. Kayak ada yang menerima surat masuk, kemudian ada yang menerima surat keluar, untuk membuat surat keluar juga. Kemudian ada yang membuat laporan, ada yang menyimpan dokumen penting dan rapi, dan juga ada yang menyampaikan informasi kepada pimpinan maupun kepada bagian-bagian yang lain atau antar pegawai tapi kepada bagian yang lain gitu. Sekarang coba deh kalian bayangin gitu. Jika semua kegiatan tersebut itu dilakukan tanpa aturan atau tanpa sistem yang jelas, misalnya surat yang masuk itu nggak dicatat dari siapa, dari perusahaan apa, kemudian dokumen yang penting-penting itu nggak disimpan dengan rapi, kemudian informasi yang didapat itu nggak disampaikan kepada pimpinan atau kepada pegawai-pegawai yang lain atau bagian-bagian yang lain, apa yang kira-kira akan terjadi di sebuah kantor tersebut? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Nah, kemungkinan besar pekerjaan di kantor tersebut itu hasilnya tuh nggak akan efektif, atau dokumen-dokumen penting itu bisa hilang, informasinya juga bisa jadi terlambat diterima, dan kayak jadi acak adul kan jelas. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam setiap perusahaan atau organisasi atau instansi pemerintah gitu dapat mengatur berbagai kantor dengan tertib dan terorganisir. Nah, sistem tersebut tuh yang dinamakan dengan istilah administrasi perkantoran. Gimana? Udah paham belum ini? Atau perlu Ibu jelasin lagi? Nanti kita akan pelan-pelan buat masuk ke materi ini. Oke. Namun sebelum saya lanjut nih buat masuk ke materi selanjutnya, saya mau bertanya dulu nih kepada kalian. Apa kalian ada yang tahu? Menurut kalian apa sih itu administrasi perkantoran? Apakah administrasi perkantoran itu hanya berkaitan pekerjaan mencatat, kemudian menyimpan dokumen, ataukah administrasi memiliki peran yang lebih luas dari kegiatan-kegiatan itu tadi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh bakal sering muncul atau kalian pikirkan juga kan, karena kita sering kali tuh menganggap bahwa pekerjaan administrasi itu hanyalah pekerjaan yang sederhana, padahal dalam kenyataannya tuh ya administrasi itu memiliki banyak sekali peran ataupun untuk mendukung kelancaran suatu instansi atau perusahaan. Administrasi perkantoran itu juga membantu mengatur berbagai kegiatan kantor seperti mengelola informasi, serta memastikan bahwa setiap pekerjaan itu dapat dilakukan lebih teratur dan lebih teliti dan lebih efisien. Nah, jadi oleh karena itu pada pertemuan kali ini atau hari ini yang kalian udah semangat banget ini tadi sepertinya, kita akan membahas mengenai administrasi perkantoran, khususnya mengenai pengertian, fungsi, serta perannya dalam mendukung kegiatan di suatu perusahaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu sebagai berikut. Yang pertama, kalian dapat memahami pengertian dari administrasi perkantoran. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi apa itu dari administrasi perkantoran. Kemudian yang ketiga, kalian dapat memahami pentingnya administrasi perkantoran dalam
mendukung kehidupan pekerjaan di kantor. Dengan memahami materi ini, Ibu berharap kalian dapat mengetahui bahwa administrasi perkantoran bukan hanya sekedar kegiatan mencatat atau menyimpan dokumen, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga keteraturan dan serta kelancaran perusahaan. Selain itu, pemahaman mengenai administrasi perkantoran juga sangat bermanfaat bagi kalian, terutama jika kalian suatu saat nanti itu punya cita-cita untuk bekerja di lingkungan kantor ataupun di suatu perusahaan besar, ya seperti itu. Oke, baik teman-teman, agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, mari kita memulai pembahasan hari ini dengan administrasi perkantoran. Oke, langsung saja Ibu lanjut ke pengertian dari administrasi perkantoran. Jadi kan tadi udah Ibu kasih sedikit gambaran tuh dari apa itu administrasi perkantoran, terus mungkin kalian juga udah mulai membayangkan kayak gimana itu administrasi perkantoran kan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari administrasi perkantoran. Jadi administrasi perkantoran merupakan salah satu kegiatan penting dalam sebuah perusahaan atau instansi karena berkaitan erat dengan pengelolaan informasi maupun dokumen. Nah, secara umumnya nih, administrasi perkantoran dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, penyimpanan, serta penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan ataupun instansi. Oleh karena itu, kegiatan administrasi biasanya itu dilakukan secara sistematis. Ini tuh dilakukan secara sistematis agar pekerjaan di kantor dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan lebih efisien maupun lebih efektif. Begitu teman-teman. Gimana nih? Udah dapat belum gambarannya? Nanti bakal Ibu lanjut ke pengertian menurut para ahli nih. Gimana? Udah paham belum? Apa perlu Ibu ulangi? Oke, sudah paham. Memang kalian ini udah semangat banget buat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke, baik. Tadi kan Ibu udah bilang kita bakal ngejelasin tentang administrasi perkantoran menurut para ahli. Nah, dari kalian ini pasti penasaran kan, kok menurut para ahli? Emang administrasi sudah ada sejak dulu? Tokoh-tokohnya siapa aja? Oke, baik, Ibu jelasin. Sebenarnya, kegiatan administrasi sudah ada sejak zaman peradaban kuno, seperti pada masa Mesir kuno, Mesopotamia, dan Romawi kuno. Nah, pada masa tersebut, masyarakat telah melakukan kegiatan seperti pencatatan pajak, penyimpanan dokumen pemerintahan, serta pengelolaan perdagangan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan informasi sudah dilakukan sejak lama, meskipun saat itu belum disebut dengan administrasi perkantoran. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman dan perkembangannya organisasi dan perusahaan pada masa modern ini, kegiatan administrasi mulai dipelajari secara sistematis. Oleh karena itu, para ahli itu mulai memberikan pengertian mengenai administrasi perkantoran. Nah, yang pertama itu menurut William H. Leffingwell. Nah, administrasi perkantoran menurut beliau adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian pekerjaan kantor. Nah, yang selanjutnya ini menurut George Terry menjelaskan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang terakhir ini menurut De Liangji. Nah, De Liangji ini menyatakan bahwa administrasi perkantoran adalah rangkaian kegiatan untuk menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyampaikan informasi yang diperlukan oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan nih bahwa administrasi perkantoran adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan dokumen secara sistematis untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam suatu organisasi, perusahaan atau instansi. Gimana nih? Udah paham belum menurut para ahli? Atau perlu dijelasin lagi?
Oke, baik. Tadi kan kalian udah memahami nih pengertian administrasi perkantoran secara umum dan juga menurut para ahli. Selanjutnya, kita perlu memahami fungsi administrasi perkantoran dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, fungsi ini bertujuan agar kegiatan kerja dapat berjalan dengan teratur, efektif, dan juga efisien. Nah, kalian pernah dengar gak sih istilah POAK atau POAC gitu? Pernah dengar nggak? Belum pernah ya? Nah, jadi POAC itu adalah salah satu fungsi yang udah dirumuskan dari salah satu tokoh yang udah kita sebut tadi, yaitu George Terry. Nah, menurut George Terry sendiri ini, fungsi administrasi meliputi yaitu POAC kan. Nah, POAC itu planning, yang P, O organizing, A actuating, dan C controlling. Nah, jadi ibu bakal jelasin nih masing-masing dari itu. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan menentukan tujuan serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua ini pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian merupakan kegiatan mengatur dan membagi tugas kepada setiap bagian atau pegawai agar pekerjaan dapat berjalan dengan teratur. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menggerakkan atau actuating, yaitu penggerakan adalah memberikan arahan dan motivasi kepada pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, yaitu kegiatan memantau serta mengevaluasi pekerjaan agar semua sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, selain menurut George Terry, kita juga memiliki beberapa fungsi yang lain, yaitu seperti pengelolaan informasi. Nah, ini tuh berfungsi agar lebih mudah untuk mencari informasi atau dokumen ketika diperlukan. Yang kedua yaitu penyimpanan dokumen atau arsip dokumen. Nah, ini tuh membantu untuk menyimpan dokumen secara rapi dan sistematis agar dokumennya tidak pernah hilang. Nah, yang terakhir yaitu pelayanan administratif. Nah, ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi kepada pimpinan maupun pihak yang lain yang membutuhkan. Nah, dengan adanya berbagai fungsi tersebut, administrasi perkantoran dapat membantu organisasi dalam menjalankan kegiatan kerja secara lebih tertib dan juga terstruktur. Nah, setelah dari tadi kalian kan udah memahami nih pengertian dari administrasi perkantoran yang secara umum dan juga dari para ahli juga, terus fungsi dari para ahli juga udah ada. Selain fungsi dari para ahli juga ada. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke peran dari administrasi perkantoran. Nah, administrasi perkantoran memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, melalui kegiatan administrasi ini, berbagai informasi dan juga dokumen dapat dikelola dengan baik sehingga pekerjaan di kantor dapat berjalan lebih teratur, tertib, dan juga efisien. Nah, menurut Delianji, administrasi perkantoran berperan sebagai pusat kegiatan informasi dalam organisasi, yang artinya semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan maupun pegawai biasanya dikelola melalui kegiatan administrasi perkantoran. Dengan adanya pengelolaan informasi yang baik, pimpinan dapat mengambil keputusan secara lebih tepat. Selain itu, administrasi perkantoran juga berperan dalam mendukung berbagai kegiatan operasional organisasi, misalnya dalam pengelolaan surat, pencapaian data, penyimpanan arsip, serta penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, beberapa peran administrasi di antara lain yaitu yang pertama, mendukung kelancaran kegiatan organisasi. Nah, maksudnya mendukung kelancaran kegiatan organisasi itu seperti kayak kita tuh yang mengatur berbagai macam dokumen, juga surat dan juga data-data penting sehingga kayak lebih mudah untuk dicari dan juga apabila ingin dikerjakan itu lebih mudah gitu.
Nah, yang kedua yaitu menyediakan informasi bagi pimpinan. Nah, maksudnya menyediakan informasi bagi pimpinan itu, kita tuh yang menyediakan data atau menyiapkan informasi yang diperlukan oleh pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, ya, ataupun dalam pembagian pekerjaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu membantu proses komunikasi dan koordinasi. Maksudnya di sini adalah membantu proses untuk antara pimpinan dan juga pegawai yang lain agar lebih mudah untuk membagi pekerjaan dan juga lebih kerjasama lagi. Jadi koordinasinya menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yaitu mengelola dan menjaga arsip atau dokumen. Maksudnya itu bukan menjaga kayak dijagain gitu dokumennya, enggak. Jadi maksudnya mengelolanya itu kayak menyimpan dokumennya itu secara rapi dan juga sistematis. Jadi kalau misal mau mencari dokumen itu lebih mudah. Kayak mau cari dokumen ini, oh di sini gitu. Dan menjaga itu tuh kayak biar kita tuh privasi perusahaan itu tidak bisa diketahui oleh pihak lain ataupun pihak yang tidak bersangkutan, seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi kerja kantor. Maksudnya meningkatkan efisiensi kerja kantor itu seperti dapat dilakukannya dengan lebih cepat. Jadi kayak pekerjaannya itu lebih cepat selesai karena dokumennya udah gampang dicari, suratnya udah gampang dicari. Jadi kayak kan lebih terstruktur, jadi lebih mudah buat mengerjakannya. Seperti itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi perkantoran memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam mengelola informasi, mendukung kegiatan kerja, serta membantu organisasi ataupun perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan juga efisien. Gimana nih? Apakah ada pertanyaan dari beberapa peranan dari administrasi perkantoran ini? Oh, belum ada pertanyaan. Oke, langsung aja kita lanjut tuh ya. Nah, setelah dari tadi kita udah memahami pengertian, fungsi, dan juga peran dari administrasi perkantoran, selanjutnya kita perlu membahas mengenai apa saja sih ruang lingkup administrasi perkantoran itu. Nah, ruang lingkup administrasi perkantoran merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pekerjaan kantor, terutama yang berhubungan dengan informasi, dokumen, serta pelayanan administrasi. Nah, menurut Delianji, administrasi perkantoran mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi dalam suatu organisasi. Kegiatan tersebut dilakukan secara teratur dan juga sistematis agar pekerjaan kantor dapat berjalan dengan lancar. Adapun beberapa kayak ruang lingkup administrasi perkantoran di antara lain yaitu pengelolaan surat menyurat. Nah, kegiatan ini meliputi pembuatan ataupun penerimaan, pencatatan, pengiriman, serta penyimpanan surat yang berkaitan dengan perusahaan. Jadi pengelolaan surat menyurat itu kayak misalnya surat masuk, kita terima, kita simpen, terus kemudian kita sampaikan kepada Pak Bos, kemudian Pak Bos mau pimpinan nih mau ngirim surat, ya kita yang menulis suratnya, disampaikanlah kepada pihak yang lain, seperti itu. Dan juga kita harus menyimpannya surat itu dengan baik gitu teman-teman. Selanjutnya pengelolaan arsip atau dokumen. Maksudnya itu menyimpan dokumen secara rapi dan juga sistematis sehingga mudah ditemukan kembali ketika diperlukan. Misalnya nih, dokumennya tuh ada dokumen penting kayak dokumen dari PT ABC gitu masuk. Gak mungkin kan kalian langsung biarinlah gitu kan, gak gitu. Jadi kalian tuh harus menyimpannya di sebuah folder. Biasanya tuh di kantor tuh kayak ada folder atau brankas buat khusus menyimpan. Jadi kadang tuh di sini khusus untuk PT ABC, selanjutnya PT mana gitu. Jadi kalian tuh lebih mudah buat cari ataupun buat mencari, ya betul sih, buat mencari dokumen-dokumen sedikit. Jadi kalian kayak, oh ini aku mau ngirim dokumen apa ya, mau disuruh cari dokumen apa ya, apa dokumen penyerahan, apa dokumen apa gitu, kalian lebih mudah buat mencarinya. Selanjutnya yaitu pengelolaan data dan juga informasi. Maksudnya itu kayak meliputi
pencatatan, pengolahan, serta penyajian data yang dibutuhkan oleh pimpinan maupun pegawai. Maksudnya pengelolaan data itu kayak misal kalian nih dapat catatan dari pimpinan bahwa kita tuh tolong ya bahwa pegawai ini diberitahu kalau begini gitu. Jadi kita yang menyampaikan ke pegawai-pegawai, nanti tolong ya diperbaiki karena pimpinannya maunya seperti ini. Nanti juga pegawainya misal ada kayak masukan buat pimpinan, kita yang bilang, Bapak ini ada masukan dari pegawai kalau misalkan kita harusnya gini gitu teman-teman. Selanjutnya ruang lingkup penggunaan kantor. Nah selanjutnya itu ada penggunaan peralatan kantor. Nah, ini kan juga berkaitan dengan kayak kalian tuh meminjam komputer dari kantor, kemudian print dari kantor, ataupun mesin fotokopi atau alat-alat lainnya yang digunakan untuk menunjang pekerjaan kalian. Nah, kalian tuh harus menjaganya supaya ya tetap awet gitu loh sampai lama gitu. Selanjutnya yaitu pelayanan administrasi. Maksudnya yaitu memberikan pelayanan informasi serta bantuan administrasi kepada pimpinan, pegawai maupun pihak lain yang membutuhkan. Nah, dengan adanya ruang lingkup tersebut, administrasi perkantoran dapat membantu untuk mengatur berbagai kegiatan kantor sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih terorganisir lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang contoh-contoh kegiatan administrasi agar kalian tuh lebih paham dan juga memiliki gambaran tentang kegiatan-kegiatan di kantor sehari-hari itu kayak apa sih sebenarnya. Jadi contoh yang pertama yaitu administrasi membuat surat resmi. Maksudnya membuat surat resmi itu misalnya nih seorang staf administrasi itu disuruh buat undangan sama pimpinan untuk mengundang salah satu perusahaan. Nah, kalian tuh yang membuat suratnya secara formal untuk dikirimkan kepada pihak-pihak yang lain, seperti itu. Biasanya tuh udah ada kayak format ataupun template gitu ya, buat membuat surat seperti surat undangan, surat pemberitahuan, ataupun surat-surat yang lain itu biasanya udah ada template-nya. Jadi kalian tuh tinggal ngeditnya untuk kirim ke perusahaan mana. Misalkan pun nggak ada, kalian tuh juga pasti bakal diajarin kan di materi yang lain. Kayaknya di materi korespondensi bahasa Indonesia kalian diajarin nggak sih tentang membuat surat minat gitu, ya kan? Iya, seperti itu. Jadi kalian bakalan membuat surat untuk dikirim ke pihak-pihak lain, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu menerima dan juga mencatat surat masuk. Nah, jadi ketika ada email nih atau ya surat bentuk biasa gitu masuk ke perusahaan kita nih, kalian tuh harus mencatat dari surat itu isinya apa dan agendanya tuh ngapain. Misal undangan untuk pimpinan ini. Nah, undangannya tuh ngapain ini? Undangannya buat rapat di mana? Di sini. Nanti kalian tanya tuh ke pimpinan, kira-kira ada agenda lain nggak pimpinan di hari ini, seperti itu. Jadi kalian yang mencatat, kalian juga yang menyampaikan kepada pimpinan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, contoh ketiga itu mengarsipkan dokumen. Nah, dokumennya tuh seperti surat ataupun laporan-laporan yang masuk ataupun data-data penting yang harus disimpan dengan rapi dan teratur. Ini tuh bertujuan agar dokumen itu mudah ditemukan. Sekali lagi ya, kita harus mudah ditemukan dokumennya biar ya nggak cari-cari gitu loh, kan itu memakan waktu dan buang-buang waktu ya. Misal kita perlu cepet-cepet itu kan ya nggak bisa, misalkan aduh aku lupa nih taruh di mana, kan ya pimpinannya pasti marah dong kalau kayak gitu. Jadi kita harus menyimpan dokumennya secara rapi dan terstruktur agar tidak terjadi kesalahan saat mengambilnya, seperti itu. Contoh yang selanjutnya yaitu menggandakan dokumen. Maksudnya itu memperbanyak dokumen saat rapat. Jadi kan misal kayak rapat tuh ada kan kayak materi-materi yang bakal dibahas di rapat itu tadi apa. Jadi kalian tuh yang kayak nge-print atau nge-fotokopi gitu untuk dibagikan kepada pihak-pihak luar ataupun pihak-pihak yang terkait di rapat tersebut. Jadi kayak misal ada rapat gitu, kalian yang menyiapkan materi ataupun biasanya tuh ada rapat dari pimpinan, kalian tinggal
ngasih ya itu tadi fotokopian kepada pihak-pihak untuk dibaca apa aja sih kira-kira gitu. Selanjutnya yaitu mengatur jadwal atau kegiatan rapat. Nah, itu biasanya kita tuh yang membantuin buat mengatur jadwal rapat itu agar lebih terstruktur dan rapi. Jadi nggak ada tuh istilah tabrak-tabrakan agenda satu dengan agenda yang lain. Agenda ini jam ini, agenda ini juga jam ini, gimana? Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi administrasi yang mengatur itu semua agar tidak terjadi tabrakan. Oke, dari beberapa contoh nih, kita dapat melihat bahwa kegiatan administrasi perkantoran sangat berkaitan dengan pengelolaan informasi dan dokumen yang mendukung kelancaran pekerjaan di kantor. Dengan adanya administrasi yang baik, kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lebih teratur. Nah, dari beberapa contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa kegiatan administrasi perkantoran berkaitan dengan pengelolaan informasi dan dokumen, serta mendukung kelancaran pekerjaan di kantor. Dengan adanya administrasi yang baik, kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lebih teratur dan juga efektif. Baik, setelah kita membahas beberapa contoh dan pengertian dari administrasi perkantoran, sekarang Ibu ingin mengetahui seberapa paham sih kalian tentang materi yang telah Ibu jelaskan dan telah kalian pelajari pada hari ini. Oke, langsung saja ya. Kita ke sesi tanya jawab nih. Pasti kalian udah nunggu-nunggu ini kan, udah kayak paham banget nih kayaknya sama. Ya kan? Udah paham kan? Udah dong, masa belum sih? Udah, oke. Ini angkat tangan aja deh, kalau nggak mau ya Ibu tunjuk. Kalian pilihnya gimana? Maunya gimana? Apa? Ditunjuk. Oke, yang angkat tangan aja ya, biar kalian tuh lebih ngerasa itu. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut kalian apa yang dimaksud dengan administrasi perkantoran? Silakan, siapa yang ingin coba menjawab, angkat tangan. Gak ada ini yang menjawab. Emang kalian belum paham itu dari yang Ibu jelasin tadi? Ayo, nggak apa-apa. Salah tuh nggak apa-apa. Yang penting kalian mencoba dulu. Ayo, silakan. Ayo, itu Naila, kamu mau jawab? Oh enggak, siapa? Adi mau jawab. Oke, silakan. Baik, bagus sekali jawaban Adi. Jadi administrasi perkantoran memang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan informasi, dokumen, serta berbagai pekerjaan kantor yang dilakukan secara teratur untuk mendukung kegiatan organisasi. Tuh kan, salah tuh nggak apa-apa, emang nggak ada jawaban yang tepat. Nanti Ibu tambahin sedikit-sedikit dari pemahaman kalian. Seperti itu loh. Oke, selanjutnya ini Ibu tunjuk aja deh biar kalian lebih itu ya, lebih siap aja gitu sama materinya ya. Kalian catat gak sih tadi materi Ibu? Dicatat kan? Ya udah. Selanjutnya, menurut enggak. Coba sebutkan salah satu contoh kegiatan administrasi perkantoran yang sudah kita pelajari tadi. Nih, barusan banget lah kita bahas tentang contoh itu. Apa? Coba tebak. Ya, ayo, apa? Apa jawabannya, Naila? Silakan. Oke, tepat sekali, benar. Contohnya tuh seperti membuat surat resmi, kemudian mencatat surat masuk, mengarsipkan dokumen, menggandakan dokumen, dan juga mengatur jadwal kegiatan. Wah, oke. Selanjutnya, ini ya gitu, angkat tangan yang mau jawab ya. Selanjutnya, mengapa menurut kalian kegiatan administrasi perkantoran itu penting dalam suatu perusahaan? Ayo silakan, sebelah kiri nih, jadi gak jawab sama sekali ya. Ayo kiri jawab, ayo silakan. Perwakilan gitu loh, salah satu siapa? Ya, Vivin silakan jawab.
Jawaban kalian ini udah pada hebat-hebat sekali ya. Jadi administrasi perkantoran itu penting karena membantu untuk mengatur informasi dan dokumen sehingga pekerjaan di kantor dapat berjalan dengan lebih tertib dan juga efisien. Nah, kalian ini kayaknya udah pada paham ya dari beberapa materi yang udah Ibu jelaskan hari ini. Udah? Oke, kalian ada mau tambahan tugas gak? Biar lebih paham dan lebih mengenal lebih dalam tentang administrasi perkantoran. Mungkin kalian pengen lebih tahu nih, gitu, gimana gitu. Belum? Oke, belum. Udah hebat semuanya, udah paham sama materi hari ini berarti ya. Oke, baik semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita sedikit mengingat sekilas tentang pembelajaran pada hari ini. Dari awal sampai akhir materi ini tadi. Nah, yang pertama kan pada pertemuan hari ini kita membahas tentang administrasi perkantoran. Nah, dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwa administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, dokumen, serta berbagai pekerjaan kantor yang dilakukan secara teratur dan sistematis untuk mendukung kegiatan suatu perusahaan, ya kan? Selanjutnya kita juga membahas tentang fungsi dari administrasi perkantoran. Fungsi tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Nah, melalui fungsi-fungsi tersebut, pekerjaan kantor dapat dilakukan dengan lebih terarah dan juga lebih terorganisir. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang peran administrasi perkantoran. Nah, administrasi perkantoran memiliki peran dalam membantu kelancaran kegiatan organisasi, kemudian menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan, serta mengelola dokumen dan arsip agar tersimpan dengan baik. Selain itu, kita juga membahas sampai ruang lingkup ya administrasi perkantoran. Seperti apa tadi? Pengelolaan surat menyurat, kemudian pengarsipan dokumen, kemudian pengelolaan data dan informasi, serta penggunaan alat kantor dan pelayanan administrasi. Udah pada inget ini. Kita juga nggak hanya mempelajari itu kan, kita juga mempelajari beberapa contoh dari kegiatan administrasi perkantoran yang sering dilakukan sama orang-orang di kantor itu apa aja. Contohnya, seperti membuat surat resmi, menerima dan mencatat surat masuk, kemudian mengarsipkan dokumen, kemudian menggandakan dokumen, kemudian mengatur jadwal rapat. Nah, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa administrasi perkantoran sangat penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan di kantor. Nah, sekarang Ibu ingin kalian itu melakukan sedikit refleksi deh. Ini terakhir deh, pertanyaan terakhir buat kalian, buat hari ini, biar kalian lebih paham lagi gitu. Coba deh kalian pikir kembali dari materi yang kalian dapat ini tadi tuh, apa hal baru yang kalian pelajari dari materi administrasi perkantoran ini? Dan juga menurut kalian, mengapa administrasi perkantoran sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan? Ayo silakan yang mau jawab, yang tadi belum jawab, ayo. Tadi sebelah kiri tuh kayaknya belum jawab loh. Ayo dijawab dong. Gimana Rosa? Iya, silakan jawab. Baik, jawaban Rosa itu udah bagus banget. Dari jawaban kalian tadi tuh Ibu simpulkan bahwa administrasi perkantoran memang memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola informasi, kemudian dokumen, serta berbagai kegiatan yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola administrasi dengan baik sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lebih
teratur. Nah, sebagai penutupnya, semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dan yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini dapat menambah wawasan kalian dan juga pemahaman kalian mengenai administrasi perkantoran, serta dapat kalian terapkan ketika nantinya kalian bekerja di sebuah perusahaan, begitu. Jika masih ada salah satu atau materi yang belum kalian pahami, kalian dapat mempelajarinya kembali di rumah atau menanyakannya pada ibu. Atau ya pada pertemuan berikutnya deh, kita bakal bahas lagi nih kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Baik, karena ya waktunya udah mau selesai ya. Oke, langsung aja kita akhiri. Terima kasih buat perhatian kalian dan juga partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat buat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Semoga kita tetap sehat selalu dan selalu diberi semangat untuk